Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rupiah, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali pada hari ini saya Arya dan Vivin akan mengajak teman-teman semua untuk mengupas tuntas program Milenial Berwakaf bersama Bank Indonesia. Betul dan sekali. Di tengah-tengah kita pada saat ini, Vin, sudah ada Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Riau, Bapak Asral Mashuri. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Baik, tepuk tangan ya? Luar biasa ya. Luar biasa, alhamdulillah baik ya Pak ya. Iya. Nah Pak Asral, dan juga nih Sobat Rupiah yang sedang menyaksikan tayangan kita pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama nih Pak, bahwasannya kan memang Bank Indonesia ini memiliki banyak sekali program dan kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada generasi milenial. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, ya kan, fokus Bank Indonesia di tahun 2021 ini apa sih Pak? Waduh. Ini pertanyaannya berat sekali. Soalnya fokus kan banyak, kemudian fokus di mana? Oke. Yang pertama adalah dalam 1 bulan ke depan kita akan mentajah apa yang kita sebut sebagai Festival Syariah. Festival Syariah itu tujuannya ya memang kita ingin supaya ekonomi syariah di Indonesia berkembang. At the end of the day akan seperti itu. Untuk mencapai itu maka kita melakukan satu kegiatan menuju Festival Syariah. Kita menyebutnya Road to Fesyar. Road to Fesyar. Jadi alhamdulillah tahun ini Riau dipercaya untuk menjadi host Fesyar Sumatera 2021. Nah, di dalam Road to Fesyar itu ada kegiatan yang menarik nih buat Sobat Rupiah ya, tadi disebutkan, yaitu Riau Berwakaf. Riau Berwakaf. Nah, oleh karena itu kita sekarang sedang berupaya agar bisa meningkatkan literasi Sobat Rupiah nih para milenial mengenai wakaf itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, berarti kan campaign ini adalah wakaf nih ya Pak ya untuk tahun ini. Kenapa sih Pak menargetnya itu adalah wakaf, bukan infak, bukan zakat, ataupun bukan sedekah seperti itu misalnya? Ya, menarik ya. Vivin, Arya, zakat itu wajib. Setiap menerima uang penghasilan 2,5% harus kita keluarkan. Itu kewajiban kita. Kemudian kalau kita punya harta, udah setahun umurnya, dihitung masuk nisabnya, wajib juga kita keluarkan zakatnya. Kalau infak biasa selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang bersifat uang atau fisik barang kita infakkan. Lebih luas dari itu ada yang namanya sedekah. Sebetulnya itu infak juga, tapi lebih luas. Bahkan kita menyingkirkan duri saja dari jalan, udah disebut sebagai sedekah. Arya hari ini banyak sedekah sama Vivin, karena senyum saja membuat orang bahagia, itu juga sedekah. Nah, tapi jangan terlalu sering senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum sendiri ya Pak ya. Iya, karena ingin bersedekah banyak. Ya kan? Sepanjang hari ya Pak. Senyum sepanjang hari, nanti gigi kering. Pegel juga Pak. Iya. Nah, kalau zakat itu wajib harus kita keluarkan. Infak sunnah sifatnya. Kemudian sedekah juga sunnah. Tetapi yang menarik adalah apakah itu zakat ataukah itu infak, maka itu ya diganjar pahala sekali saja. Jadi kita mengeluarkan zakat penghasilan ya diganjar penghasilan. Yang menerima juga itu ada 8 nas kita tahu ya, mustahik yang terima itu pun lebih banyak. Ketika kita keluarkan zakat, dikumpulkan oleh amil zakat, kemudian disampaikan kepada yang berhak, ya sudah habis begitu saja. Misalnya jadi apa itu zakat kita yang 2,5%. Jadi beras habis, jadi minyak goreng habis, gula habis. Jadi hanya sekali saja. Ya. Yang menarik dari wakaf ini adalah karena ditahan pokoknya, sedekahkan manfaatnya. Maka kalau zakat itu pengumpul zakat kita sebut amil, maka pengelola wakaf namanya nazir. Nah,
Kalau kita berwakaf, maka oleh nazir zatnya itu tidak boleh hilang dia. Tidak boleh hilang. Nah itulah perbedaannya. Artinya apa? Ini yang kita sebut sebagai produktif. Jadi konteks produktif tidak berarti dalam skala ekonomi kan? Tetapi bagaimana itu terus menerus, kemudian itu bermanfaat bagi orang banyak, maka itu dikatakan produktif. Beda dengan yang zakat tadi, yang infak itu konsumtif dia. Langsung habis. Tapi kalau wakaf tidak, dia terus menerus ada. Seperti contoh misalnya wakaf yang sekarang di Mekah itu terkenal dengan Tower Zam-Zam. Itu tadinya diwakafkan hanya sebidang tanah, sekarang sudah oleh nazir, kemudian berkembang menjadi hotel, menjadi perhotelan, ada pusat perkantoran di sana, kemudian ada mall, ada berbagai macam pusat bisnis, dan ada Islamic Center, ada masjid, semuanya ada di situ. Kenapa? Karena memang itu tidak boleh hilang dari tangan nazir, itu tidak boleh lenyap, zatnya itu tidak boleh lenyap. Sehingga itu yang dikatakan wakaf sekali pahala abadi. Sepanjang wakaf itu bermanfaat, rahmatan lil alamin, maka pahala terus mengalir kepada wakif meskipun sampai ke liang kubur. Maka ayo wakaf sebelum wafat. Manfaatnya tadi selama-lamanya manfaatnya ya, Ben ya. Manfaatnya adalah sustainable, jadi berkelanjutan terus menerus, mengalir terus pahalanya. Mengalir terus. Luar biasa. Nah itu tadi kalau misalnya kita simak bersama, apa sih perbedaan infak, sedekah, zakat dan wakaf? Ya. Nah kalau ngomongin soal sasarannya nih, sesuai dengan judulnya nih milenial berwakaf nih Pak. Kenapa sih target sasarannya itu ke milenial? Ya. Mantap banget ya pertanyaan. Kan kalau misalnya ngomongin soal yang punya banyak dana untuk diwakafkan kan, Baby mungkin boomers, iya mungkin generasi generasinya. orang tua kita di atas. Kenapa milenial nih Pak? Baby boomers bro, nyindir gua dia. Apa masih milenial kan? Ya? Masih milenial. Masih milenial ya. Milenial senior. Oke. Ada penelitian menarik dari BWI Pusat. BWI itu punya jaringan cabang di seluruh Indonesia, ada 32 provinsi. Saya lupa, mungkin di Indonesia ini ada 43 provinsi, 32 itu sudah ada jaringan BWI, Badan Wakaf Indonesia. Mereka melakukan penelitian. Penelitiannya sangat ilmiah, scientific, dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mengambil, dia pick up satu provinsi itu 100 responden dengan metode stratified random sampling. Yang menarik hasilnya adalah ternyata berdasarkan survei itu literasi tertinggi mengenai wakaf itu provinsi Gorontalo. Luar biasa ya, skornya 76,52%. Jadi dari 100 itu 76,52% itu paham mengenai wakaf. Kemudian nomor 2 apa? Provinsi Papua. Malah Papua ya nomor 2 ya. Betul. Yang ketiga lebih menarik lagi nih, Provinsi Bali. Bali Muslim minoritas tapi sangat kuat sekali mereka. Pertanyaannya Riau di mana? Alhamdulillah Riau nomor 32 dari 32 provinsi. Ini bukan saja mengejutkan, tetapi seperti kita tidak percaya bahwa masa iya sih gitu kan? Betul. Iya betul. Ini Riau loh, betul. Yang katanya provinsi yang paling Muslim di Indonesia. Nah ini oleh karena itu maka dari 100 responden maka hanya 34% saja yang paham apa itu wakaf. Nah ini tentu menjadi menjadi PR kita bersama nih. Betul. Nah oleh karena itu maka kegiatan Riau berwakaf yang kita taja ini menuju Fesyar itu istilahnya kita mentargetkan 2
dua item. Yang pertama adalah literasi. Jadi kita menggait wakif-wakif baru para milenial. Yang kedua tentu tujuannya adalah kita wakif-wakif yang potensial, yang tadi sudah dikatakan di depan ya. Mereka tentu ini yang nominal kita kejar, wakaf nominal. Nah untuk yang milenial ini tentu pendekatannya khusus. Kita ada program komunikasi dari mulai awareness, ya, acceptance, mereka accept dulu, kemudian behavior. Artinya ya berwakaf, behavior sudah melakukan itu. Kemudian advocate supaya mereka juga ngajak-ngajak temennya, ayo kita wakaf. Kalau sampai sana alhamdulillah. Karena wakaf tuh mudah dan tidak perlu menunggu kaya. Bukannya kalau wakaf itu kita harus punya aset, misalnya tanah yang harus kita wakafkan untuk kuburan, untuk masjid, boro-boro tanah. Kuliah aja masih minta orang tua kan gitu, gimana cara kita berwakaf kan? Nah ini ternyata tidak seperti itu. Sekarang ada wakaf, namanya wakaf uang dan wakaf melalui uang. Coba bayangkan ya. Ini cerita betul-betul kisah nyata. Kisah nyata ini Pak Afral alami sendiri. Nah jadi waktu itu kuliah di Trisakti di Jakarta. Rumah kebetulan nggak terlalu elit juga di kampung lah. Di kampung itu setiap berangkat kuliah ada masjid Al-Musyawarah namanya. Itu dilihat kok di situ ada tempat wudhu 10 titik, tapi kerannya dari plastik. Jadi ada yang mencong-mencong tak kemana gitu kan, airnya nggak lurus ke bawah. Kadang ada yang macet kerannya, ada yang patah, sehingga kalau kita putar kerannya kita harus berjuang dulu untuk bisa menghidupkan kerannya. Kebayang nggak sih? Betul. Yang plastik itu ya, yang udah. keran plastik itu. Melihat itu kemudian terpikir. Tadinya belum tahu nih konsep wakafnya belum tahu. Terpikir kayaknya keren juga nih kalau kita ganti dengan keran besi, gitu kan? Maka dikasih papa, nih nak uang untuk kuliah gitu, untuk ongkos ini. Nah waktu itu kebetulan lumayan lah dikasih uang jajan agak cukup banyak. Waktu itu 1.500. Oleh karena itu ngumpulin sedikit demi sedikit. Pergi ke bangunan. Bang, kalau keran yang bagus, yang besi, merek apa? Dia kasih pilihan. Yang nomor 1 Kia, 2 Toto. Bang, ini saya buat masjid. Boleh nggak? 38.000 nih ada nih duit. Dikasih sama abangnya, alhamdulillah. Pasang di situ, masya Allah. Besok lagi kuliah, ternyata di keran itu karena pasang paling ujung kan, antrian panjang. Yang ini, yang 9 ini paling yang terpaksa aja kalau udah buru-buru kali ya. Udah nggak sabar ya udah deh, keluarin tenaga deh ya kan. Itu keran mengucur deras, nyaman, masya Allah. Itu kata orang Sunda berbesmili itu. Jadi berkaca-kaca mata melihat itu. Kemudian cerita sama mama. Nah itu sepanjang air mengalir berwudu, jemaah semua berwudu, mengalir, itu pahala mengalir terus. Sejak saat itulah Pak Afral sakau. Kebayang nggak kalau kita sakau narkoba kan? Begitu kita kepengen kan apa aja dilakukan. Disitulah pertama kali awalnya, sehingga sejak itu mempelajari apa itu wakaf, kemudian menjadi pegiat wakaf.